ada rudal kudus Bang. Oh iya, betul. Ada rudal kudus, betul. Ada rudal kudus. Iya. Baca Rita. Ya ternyata ya. Baca Rita agama, ternyata agama dijadikan sebagai lahan untuk melampiaskan ucok. Betul. Jadi tak ada lagi yang melihat. Mungkin begitu pikirannya, sehingga hari ini mereka berkhotbah, malamnya mereka bermaksiat. Itu sampai dia hamili orang tuh. Mungkin saja seperti itu. Dalam bahasa Yunani, hari Sabtu itu Sabaton, hari Minggu itu Kiriaki. Orang Kristen digiring untuk menyembah kepada dewa mereka pada hari Kiriaki, pada hari penyembahan dewa matahari. Kau diam dulu, hei, peminum spiritus, kau diam. Peminum spiritus. Ini saya sedang ingin menjelaskan. Karena minimnya nggak tahu taruh apa, legion. Ke orang Indonesia misalnya kan, kayak kata Bang Juma, legion adalah iblis. Pada waktu itu legion membawa Yesus ke ini. Orang Indonesia, legion, apa benda ni? Apa benda ni legion? Apa gitu? Itu ada penghakiman. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Pertanyaannya, setelah Yesus mengatakan ucapan itu, siapa yang dihakimi? Dan siapa yang keluar dari tanah, dari kubur setelah itu? Nah teman-teman, tema yang diangkat cukup menarik ya. Karena ibaratnya, kalau kita nih lagi mau ngasih tahu sesuatu, sekarang orang rakus itu akan dipenjara. Itu otomatis kita sedang tidak membicarakan diri kita sendiri. Demikian pula saat Yesus mengatakan sekarang penguasa dunia akan dihakimi. Tidak mungkin itu dirinya. Akan tetapi ketika mereka terjebak oleh doktrinal yang dibawa dari masa dahulu tanpa mau paham terhadap kalimat berbicara apa, di sini mereka akan muter-muter dan rusak dibuat oleh Bang Juma. Menyala abangku Bang Juma. Mari sama-sama kita saksikan dan kita reaksi bersama-sama teman-teman. Simak sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Ahmad Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. La haula wala quwata illa billah. Gampang kok. Kalau mau sadar, kalau mau waras itu gampang kalau mau selamat. Yohanes 12. Waalaikumsalam. Nomor 31. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan, artinya dihakimi. Nah, siapa yang dihakimi di atas tiang salib? Yesus katanya. Oh, Yesus penguasa dunia. Bukannya penguasa dunia menurut Yesus itu iblis. Makanya yang diuji, yang diuji kemudian oleh iblis Yesus, bukan Yesus yang menguji kemudian iblis. Kenapa iblis yang menenteng Yesus, yang membawa Yesus ke padang gurun? Kenapa iblis yang membawa Yesus ke bumbungan bait suci? Kenapa? Ya karena iblis itu penguasa dunia. Penguasa dunia itu iblis. Sekarang juga dunia dihakimi. Artinya kalau dunia dihakimi, berarti yang dihakimi adalah pemimpinnya. Sekarang juga Indonesia dihakimi. Yang dihakimi siapa? Presidennya. Berarti penguasa dunia lah yang dihakimi pada saat itu. Siapa yang dihakimi pada saat itu? Yesus katanya. Islam mengatakan tidak. Islam mengatakan tidak, bukan Yesus yang dihakimi, bukan. Nah, dari penjelasan Bang Juma bahwa menunjukkan apa? Secara kaedah bahasa saja, dan karena ibaratnya gini ya, Yesus ini hidup masa dahulu nih, nggak ada yang tahu kejadian yang bagaimana. Dan mereka menjandarkan pemikiran dan analisis terhadap teks ini di atas analisis orang terdahulu. Karena ini nggak nyambung. Gini teman-teman, kalau aku bilang nih, pakai kata ganti. Besok anak manusia bakal digantung di pohon. Ini bukan kita. Kalau kita mau menganalisis sendiri. Tapi karena banyaknya orang percaya besok anak manusia akan digantung di pohon. Nah, analisis orang, oh dia yang ngomong itu. Ini standar bahasa yang dilangkahi.
sehingga menyesatkan orang di kemudian hari. Inilah yang menyesatkan mereka ketika mereka menyandarkan pola pikir terhadap paham satu teks kepada pendeta mereka, yang pendeta mereka terjebak oleh pendahulu-pendahulunya. Ini yang membuat mereka nggak bisa mikir. Yang dihakimi menurut Yesus penguasa dunia. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Berarti Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki siapa? Merasuki Yesus atau merasuki Yudas? Merasuki Yudas. Berarti yang dihakimi siapa? Yudas. Yang kerasukan? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Iblisnya. Gampang kok. Kalau mau waras itu gampang. Cuman dah kelamaan gila Aki. Jadi Itu keenaan. dia. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Gampang itu, gampang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat ini? Planos. Siapa Planos ini? Kata Yesus, pendusta, pembohong, penipu yang suka mengelabui. Siapa yang suka mengelabui? Iblis. Iblis datang, penyesat datang memakai nama siapa? Sama Yesus. Nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti emang jago banget iblis, teman-teman. Termasuk membuat mereka itu enggak paham struktural bahasa. Kayaknya kalian percaya gak sih kalau oten-oten itu pasti sekolah dulunya. Nah, ketika mereka sekolah pasti diajarin subjek, predikat, objek, kata ganti. Nah, ketika disebutkan kata ganti, mereka pasti paham ini namanya saja sudah kata ganti. Nah, kalau Yesus bilang bahwa raja dunia ya, raja dunia akan dihakimi. Nah, ini berarti bukan dia, karena dia menggunakan kata ganti, menunjukkan dia mewartakan kepada sesuatu hal yang akan terjadi gitu, teman-teman. Sama halnya ketika Yesus bertemu orang Niniwe, dia bilang apa? Ketika mereka meminta tanda kepada Yesus, Yesus bilang tidak akan diberikan kepada mereka kecuali tanda orang jahat. Oke, menunjukkan apa? Untuk ngasih tahu mereka tanda orang jahat, yang akan mereka temui adalah mukjizat kejahatan tersebut. Apa? Mereka akan mendapati tanda Yunus, katanya. Apa tanda Yunus? 3 hari. Ingat ini kata-kata saya, ingat teman-teman. 3 hari Yunus dalam perut ikan. Yesus menceritakan Yunus. Dan 3 hari pula anak manusia di perut bumi. Ini untuk menunjukkan bukan dirinya, karena pakai diksi anak manusia. Diksi orang ketiga. Mewartakan akan ada anak manusia selain dirinya yang bangkit daripada kubur, yang menjadi tanda jahat kepada mereka. Ayo, siapa yang meyakini tanda Yunus nih, ayo. Menyesatkan banyak orang dia itu. Jadi kalau ada berkata bertemu Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya, karena iblisnya datang memakai namaku. Gampang kok. Begitu saudaraku ya. Jadi jangan, sekali lagi naik di Komal Islam itu, jangan pernah kamu itu menghujat sesembahan. Jangan. Kenapa? Karena Bible akan memuntahkan isi perutnya. Orang Israel, Yahudi mengatakan bintang timur itu iblis. Kristen menyembah bintang timur. Nah, coba Anda terjemahkan, pikirkan aja sendiri tuh. Wahyu 22:16, akulah Yesus sang bintang timur. Yesus mengatakan namanya akan dipakai oleh iblis. Bintang timur menurut orang Yahudi adalah iblis. Berarti kalau kita mendefinisikan Wahyu 22 nomor 16, yang mengaku Yesus dan yang adalah bintang timur menurut Yahudi apa? Siapa? Iblis. Berarti menurut Yahudi, Kristen dalam hal ini menyembah siapa? Bintang timur, yang adalah Lucifer dalam tradisi Yahudi. Bukan Islam loh, tradisi Yahudi loh. Itu fakta, itu real. Silakan Anda terjemahkan atau Anda melihat Bible atau kitab Tanak dalam bahasa Inggris. Silakan Anda buka sekarang. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Coba terjemahan yang lebih tua dari sebelum masuk ke Indonesia. Bible Perjanjian Lama, kitab Yesaya itu menulis bintang timur dengan sebutan apa di situ? Lucifer. Lucifer ini siapa? Masalah iblis. Oh, dia sederhana. Jadi jangan nuduh-nuduh umat Islam nyembah iblis, jangan.
Jangan. Karena iblis itu, kau tahu kata iblis itu berasal dari Quran. Tidak ada iblis dalam bahasa Yunani. Tidak ada. Ya. Iblis itu adanya di Quran. Kenapa iblis ada di Quran? Karena Al-Quran mengurai siapa iblis ini. Kalian mengikuti kata iblis itu hanya dari Al-Quran. Bahasa Yunani nggak ada iblis. Begitu juga dalam bahasa Ibrani, Aram. Jadi yang memperkenalkan agar menghindarkan diri dari iblis itu hanya Quran. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, illa iblis, illa iblis, illa iblis, illa iblis. Nah, kata iblis kalian ambil, kalian pakai. Padahal Al-Quran menjelaskan lebih dulu daripada terjemahan Bible. Begitu, kalau di kalian itu legion. Iblis, jauh kali, iblis legion. Jauh kali perginya. Udah kita bilang, mereka tuh minim literasi, minim kosakata. Sehingga karena minim kosakata, udahlah copot daripada setiap agama untuk mengelabui. Karena urusan mengelabui ini urusan iblis, mengelabui umat Hindu. Allah mereka ditulis Sang Hyang Widi gitu, mengelabui umat Islam, Tuhannya mereka ditulis Allah sama mereka. Dan sampai ke iblis gitu. Agar sama-sama dengan seperti agama orang lain. Untuk menunjukkan gini, karena minimnya nggak tahu taruh apa, legion. Ke orang Indonesia misalnya kan, kayak kata Bang Juma, legion adalah iblis. Pada waktu itu legion membawa Yesus ke ini. Orang Indonesia, legion. Apa benda nih? Apa benda nih legion? Apa? Gitu, pusing orang Indonesia. Jadi udah lihat di Quran aja lah. Untuk mengelabui bahwa ini Injil yang dikatakan Al-Quran. Oh, emang kurang ajar. Kurang ajar. Kalau kata Rudi Yohanes, apa itu? Hantu balau. Hantu balau. Jadi hati-hati ya Bang ya, saudara-saudaraku ya. Apalagi Komal saudaraku Cang Onyot ini menjadi pantauan apologet Islam Indonesia. Saat kami memonitor kemudian perangkat kami untuk live, yang kami pantau salah satunya Komal ini. Jadi kalau kamu tidak mau ditampar oleh bebelmu sendiri, hindari Komal ini. Ya, cari Komal-Komal kecil yang kemungkinan tidak dipantau oleh para pendebat dari apologet Islam. Di situ kalian bebas bernarasi. Mau kalian batu tawas jadi sembahan pun boleh di situ. Tapi jangan coba-coba kalau ada Komal yang sudah masuk daftar pantauan para apologet Islam, Anda mau naik di sana untuk menjadi penipu, kamu akan jadi sayur di situ, lontong sayur tanpa garam nanti dibuat. Apalagi kalau sudah ada Bang Baal, hati-hati. Gampang kok. DM aja Ini langsung. aja, apa yang mau ditanyakan sama Bang Suma gitu loh? Tentang apa tuh? Satu aja nih, apakah ada di dalam Al-Quran ucapan Selamat Natal? Itu saja. Tunggu, gimana teman-teman? Pertanyaannya gimana? Apakah ada di Al-Quran pertanyaan selamat perkataan Selamat Natal? Tunggu. Dia serius nanya ini, maksudnya? Anjay. Maksudnya Al-Quran ada nggak perkataan Selamat Natal? Al-Quran memerangi kata-kata itu misalnya. An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pembohong. Kalau Anda kemudian mengucapkan selamat hari lahir kepada Yesus di tanggal 29, Anda masuk dalam kategori ini. Sebab tidak ada data Yesus lahir tanggal 25. Tak ada data. Jadi kalau kita ikut ke sana, berarti kita pendusta. Ini sebagai muslim ya. Tapi kalau saudara kita Kristen yang mengucapkan, ya sah-sah saja. Mereka pengikutnya, mereka penyembahnya, mereka yang punya agama kepercayaan. Kita nggak boleh melarang. Tapi kalau umat Islam ikut-ikutan, kata Allah, kamu itu pembohong. Ulaika humul kazibun.
Kita pembohong. Dan orang Kristen mengerti kok bahwa saudaranya yang Islam ini dilarang berbohong, nggak boleh berbohong. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada Natal di dalam Al-Quran? Nggak ada. Di dalam Bible aja nggak ada Natal, apalagi di dalam Quran. Nah benar Pak kata Bang Juma. Lu nanya ke Al-Quran, emang di Bible ada kata-kata Natal? Ya juga ya, nggak ada ya. Nah, yang ada di Itali di Itali ikut aktivitas suku Druid, nah Druid. Makanya serba nggak nyambung. Yesus lahirnya di mana, terus menyebarkan ajarannya di mana, terus kitabnya ditulis nanti pakai bahasa siapa, terus berkembangnya di mana, adat siapa yang dipakai. Ini semuanya kagak nyambung, beda-beda. Akhirnya di Nazaret. Bahasa kitab Yunani. Udah berkembang adat Italia nih gimana nih? Gimana? Adat Italia yang berkembang. Oke. Iya, Bang. Lanjut. Bang. Iya. Iya, Makasih, Bang. sama-sama. Oke. Dalam Wahyu 22 ayat 16, bintang timur yang dimaksudkan di sana adalah bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga dan kembali ke surga. Sementara dalam Yesaya 14 itu adalah bintang timur putra fajar. Ini kakek siapa lagi teman-teman? Udah mabok ciu kakek ini apa gimana? Yang mau dibahas apa, yang dia jawab apa? Yang mau dibahas kenapa ada gelar yang sama? Dimana ketika ada gelar yang sama menjurus kepada sesuatu yang berbeda. Untuk menunjukkan kayak contoh gini. Cara kita menggelabui kalau kita pengen nyembah iblis nih. Ada julukan iblis apa? Anar. Karena kita para penyembah iblis, kita buat nih apa yang disembahkan manusia harus nyembah iblis juga. Kita sematkan gelar yang sama. Nah ini ketika ada gelar yang sama, bintang timur, bagaimana pertanggungjawabannya? Apa alasan? Jangan nanti menjadi jawaban bahwa Yesus mewanti-wanti gelar iblis yang ini akan menjadi sesembahan dunia. Ini yang kita takutkan. Itu kek. Bukan gilang gemilang yang dibuang dari surga. Jadi bagaimana Zuma samakan bintang timur putra fajar yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga. Bintang timur putra fajar adalah Nggak usah iblis. kau jelaskan. Itu tugas saya menjelaskan. Belum. Sementara bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga adalah Yesus. Bagaimana Zuma tidak tahu bezakan bintang timur putra fajar di Yesaya yang adalah iblis yang dibuang dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang tunas Daud yang adalah Yesus. Bagaimana Diulang Zuma lagi. tidak Kau mau tahu ulang lagi? perbedaannya? Kau mau ulang lagi ketiga kalinya? Mau kau ulang lagi? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Halal bin Zakar, putra matahari. Kamu ibadah di hari Kiriaki. Kiriaki bagi orang Roma Yunani itu adalah hari putra dewa matahari. Kamu beribadah di hari Kiriaki. Kau beribadah di hari dewa matahari. Dewa matahari punya putra. Putranya inilah yang kemudian kalian sembah kan pada hari Minggu. Kalau kau katakan bahwasanya Yesaya 14 itu bercerita tentang putra dewa matahari atau fajar, maka jelas hari Minggu itu kau menyembah siapa? Sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhannya di hari Sabat. Kau menyembah hari Kiriaki, bukan hari Sabaton. Dalam bahasa Yunani, hari Sabtu itu Sabaton. Hari Minggu itu Kiriaki. Orang Kristen digiring untuk menyembah kepada dewa mereka pada hari Kiriaki, pada hari penyembahan dewa matahari. Kau diam dulu. Hei, peminum spiritus, kau diam. Peminum spiritus. Ini saya sedang ingin menjelaskan. Saya kan sudah menjelaskan, pelan-pelan saya jelaskan kepadamu. Peminum spiritus, diam dulu. Jadi,
Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa iblis dilemparkan ke alam kubur, lalu kemudian Kristen diberi tanda kepada angkatan jahat, makhluk keluar dari kubur. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bintang timur bagi orang Yahudi itu Tuhan atau iblis? Nah, cocok pertanyaan Bang Juma. Jadi gini, sebelum Yesus ada, perkenalan tentang bintang timur kepada kaum Yahudi, bintang timur itu adalah iblis. Jadi hati-hati. Ketika perjanjian baru ada di mata Yahudi, Yesus dinamakan oleh mereka sendiri di perjanjian baru bintang timur. Sikap Yahudi gimana? Ya nolak dong. Lah, iblis ini. Ya, karena dari dulu secara ajaran, secara turun-temurun mereka memahami bintang timur ini sebagai iblis. Bagi orang Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis. Kita berfokus ke Yahudi dulu nih, karena dia yang punya kitab lebih dulu, yaitu kitab Yesaya. Kau jawab, silakan. Jawab Juma. Kau jawab dulu itu. Yang saya tanya apa? Kau samakan bintang timur putra Praja di Yesaya yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang adalah keturunan Daud. Adakah iblis keturunan Daud? Itu gampang, tinggal ditempel. Iblis disebut keturunan Daud, gampang. Iblis digelari kemudian bintang timur, gampang. Iblis memakai nama Yesus pun itu sudah dinubuatkan. Jangan kau membodohi. Pertanyaan saya sederhana. Menurut orang Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Jawab. Gampang kok. Bintang timur yang mana? Nah, bintang timur yang mana? Enggak ada bintang timur yang lain. Cuman satu bintang timur. Enggak ada. Coba kau jawab dulu. Menurut Yahudi, menurut Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Jawab. Menurut Yahudi di dalam Talmud, bintang timur itu apa? Iblis atau Tuhan? Bintang timur yang mana? Ya saya kan menurut Yahudi, bintang timur itu apa? Yesus di dalam Talmud itu anak apa? Anak Tuhan atau anak titik-titik? Jawab. Bukan menurut Yahudi, menurut Alkitab. Udah kau dibawa seperti biasa. Kau makan ampas kelapa campur kulit durian. Ingat, sebelum kau makan kulit duriannya, kau haluskan dulu. Jangan kau langsung telan. Otakmu sudah penuh dengan karat ampas kelapa dengan dedak. Itulah, kakek ini nggak mau mikir. Emang capek kakek ini. Udah kenyang sama babi dari masa muda. Jadi kayak gini. Ya. Karena yang ditanyakan gini. Karena Yesus kan terakhir ada. Nggak tahu mereka kenapa mereka bisa imani Tuhan terakhir ada ya. Oke, kita bilang lah. Terakhir ada di kalian lah. Kalian jadi Yahudi nih. Saya udah bilang. Iblis itu punya julukan iblis syaiton. Nah, syaiton lah gitu. Syaiton itu julukannya misalnya. Oke. Tiba-tiba nanti ada orang yang menyembah sesuatu yang dijuluki syaiton. Bagi kita apa? Berarti itu syaiton. Nah, bintang timur sesuai ajaran Yahudi, ini iblis. Nah, ketika nanti Yesus dijuluki dengan bintang timur, bagi Yahudi apa? Itu kek. Ayo apa? Ayo, jawab. Kau nggak mau dimaki, tapi kau siapkan diri Anda untuk dimaki. Tidak ada kemudian ya toleransi kepada orang bahlul ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, bicara mengenai agama. Saya bertanya sederhana. Menurut Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Menurut Yahudi. Itu dulu. Cuma izin kasih saran kalau mau apologet itu ikuti Ustaz PI, Nandar, itu berilmu, bukan modal congor. Ya. Makanya nggak laku tuh akunmu. Ya nggak apa-apa. Ustaz PI itu ikuti tuh, Ustaz PI santai, Nandar santai, yang lainnya santai. Enggak masalah. Cuma modal congor. Mereka memang orang baik, mereka orang hebat. Saya ngaku itu kok. Mereka guru-guru kami. Loncat ini.
Apa-apa. Alhamdulillah. Kalau kamu memuji saudara saya Muslim, Masya Allah. Mereka adik-adik saya. Biarpun ilmu mereka di atas dari saya, yang mereka menganggap saya abangnya. Bangga dong saya. Kalau adik Sebagai- hebat, abang pasti bangga kan? Oh iya, adik saya hebat-hebat. Oh, bangga abangnya, Masya Allah, luar biasa. Mereka jumpa saya itu sungkeman, cium tangan. Oh, manusia keren, manusia-manusia yang luar biasa ini. Adinda Yusuf PI, Adinda Yonatan Nandar, jumpa abangnya itu cium tangan. Mereka tahu adab, meskipun ilmunya lebih di atas dari abangnya. Keren. Makasih. Kau sudah menyanjung mereka. Mereka orang-orang baik yang aku punya, yang kami punya. Nah yang nggak ada adab itu, ya mereka nggak ada adab, sama Tuhannya sendiri nggak ada adab. Kenapa nggak ada adab nih? Contoh, Tuhan nurunin perintah. Di perjanjian lama nih, perintah sama larangan disebut dengan hukum Taurat. Yesus datang bilang hukum Taurat nggak batal. Ujung-ujungnya kurang ajarnya manusia, nggak ada adab. Ghalil adab, ancur bener adab lu. Mereka bilang apa? Ini udah nggak berlaku lagi buat kita. Ini udah dijalani Tuhan. Ini udah dijalani Yesus. Udah ditanggung sama dia semua nih. Semua hukumnya udah dijalani ke dia. Sunat enggak, udah disunat sama dia. Makan babi, dia udah nggak makan babi. Jadi kita boleh. Ini ajaran. Makanya gue bilang ini ajaran membabukan Tuhan. Selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Aduh dibabui. Biar Tuhan bekerja. Oke. Ada lagi penyembah Lucifer, penyembah bintang timur. Ya, Jebater, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Islam atau Kristen Bang? Kenapa? Islam atau Kristen? Ditanya kok. Muslim, Bang. Bangunin. Di bawah Bang. Nyapu dulu di bawah, nyapu. Anda nyapu baru naik ke sini. Anda ditanya, justru Anda kayak nantang gitu, kayak orang marah. Nah apa? Anda Muslim atau Kristen? Nah apa? Ada apa itu? Maaf ya saudaraku ya, maaf. Ini komal debat lintas agama. Berbeda kalau kita ini sesama Muslim, ketika naik di komal kita, apapun ceritanya, yang ada dalam benak kita itu adalah Muslim. Tapi kalau di komal seperti ini, sebagai seorang Muslim kita naik itu, kita harus memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jangan naik-naik, ditanya, halo, Anda Muslim atau Kristen? Kenapa? Dengan suaranya seakan-akan Anda prof di sini. So, kami ini mahasiswa yang datang ke Anda. Prof, Assalamualaikum Prof. Tolong Prof. Kenapa? Kau mau nilai apa? Gak ada. Kau pulang aja dulu. Udah kayak gitu hebat kali pun. Pakai adab kita. Setinggi apapun ilmu saudara, kalau adab itu nggak ada, itu Anda nol. Kembali ke zero lakde. Gitu bangku ya, saudaraku yang tadi. Mohon maaf, Anda diturunkan karena di sini komalnya untuk lintas agama. Kalau antum ternyata orang berilmu, kami tidak menemukan adab. Oke? Iya betul. So paten kali kedengarannya. Iya. Lanjut. Ada informasi hangat sekarang di Katolik itu ada rudal kudus Bang. Oh iya, betul. Ada rudal kudus, betul. Ada rudal kudus. Iya. Baca Rita. Ya ternyata ya. Baca Rita agama, ternyata agama dijadikan sebagai lahan untuk melampiaskan ucap. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini juga teguran keras kepada kita. Kita pun harus hati-hati. Ada gosip apa nih? Ada gosip apa? Kalian tahu nggak? Tapi masih gosip ya. Gosip yang beredar apologet Kristen guys. Skidi papap, sekelapak tapap. Padahal udah beristri loh guys. Padahal udah punya bini, tapi skidi papap, sekelapap papap. Tapi nggak tahu gitu. Kita nggak tahu kebenaran cerita dan kejadiannya kita nggak tahu. Tapi ini antisipasi untuk kita jangan sampai seperti itu. Oh ya, kalau kalian tahu orangnya siapa, ditunggu di kolom komentar guys.
Sahabat-sahabat muslim yang terlanjur punya nama di TikTok, di sosmed, dan terlanjur dikenal orang, tolong jaga sikap. Kalau Anda harus jatuh, harus nih, karena keterpaksaan, karena syahwat dan seterusnya, please, cukup Allah saja yang tahu. Jangan melakukan satu perbuatan yang terindikasi maksiat yang akan tercium oleh manusia. Jaga aib antum. Ya, cukup Allah yang tahu. Jadi kalau nggak tahan kemudian dengan kemaksiatan, jangan mengotori wajah apologet Islam. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ujian silih berganti datang. Datang laki-laki menggoda, datang perempuan menggoda, janda menggoda, gadis menggoda, nenek-nenek menggoda. Lengkap sudah penderitaan. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita menyatakan dalam diri ini, Allah itu maha melihat. Jadi tak ada sisi untuk kita bermaksiat. Mohon, ini jangan sampai terjadi. Kita umat Islam sudah membawa ayat suci Quran, tetapi kita nggak bisa menjaga syahwat. Tolong, saya akui diri saya seorang duda. Saya duda dari tahun 2021. Sampai hari ini masih sendiri. Dan tak jarang saya sendiri nangis karena syahwat. Kuat sekali dorongan syahwat itu untuk kita bermaksiat. Dan kesempatan itu banyak. Dibuka oleh Allah kesempatan itu. Banyak. Kalau kita mau bermaksiat, kapan saja bisa. Kapan saja bisa. Keluar dari rumah ini, kalau saya nih mau bermaksiat, jadi. Tidak ada yang melihat. Tapi Allah melihat. Oleh karena itu, kalaupun terpaksa harus jatuh, please, lakukanlah itu dengan cara yang menurut Anda hanya Allah yang tahu. Dan saya belum pernah menemukan cara bermaksiat hanya Allah yang tahu dengan aku. Pasti orang lain juga tahu. Minimal lawan kita itu yang akan buka mulut. Nah, sama lah ini yang terjadi. Ya, Kulub Kudus. Mana dong? Apa namanya tadi? Jadi rudal kudus. Oh, rudal kudus. Iya. Rudal kudus. Iya. Jadi saat ini pelaku firman ini udah memakan korban janda ya. Iya. Allahu Akbar. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya sama kayak lagu ya guys ya. Gadis lebih menarik tapi janda lebih aduhan. Emang godaan janda ini bahaya guys ya. Pernah gak kalian mabok janda guys? Saya jujur ya, saya pernah. Tapi gak sampai ke tidak senonoh. Enggak. Ini cerita ya, antuk story Bang Daman. Kalian boleh denger nih. Saya pernah guys. Pernah nih. Saya cerita aja. Karena saya menganggap antum dan saya ini udah akrab. Teman saya ini saya cerita biar seru aja video kita hari ini. Saya punya teman nih. Punya teman. Dia hampir nikah. Terus dia pergi gym karena dia kurus. Pergi gym kan. Begitu pergi gym, di gym itu ketemu seorang janda anak 3. Dia mau nikah. Saat itu dia kejebak sama janda. Kejebak rasa pengen sama janda. Tapi jujur teman-teman, teman saya itu, kalian pasti tahu orang Aceh itu brewokan. Pasti ganteng. Ini jandanya bener nggak cantik, biasa aja dan semuanya. Tapi karena sering jalan bareng, dia jatuh cinta. Sampai aku bilang, woi sadar diri, udah tua. Ngapain lu mau nikah. Dia bilang enggak, saya butuh seseorang wanita sosok seperti dia, kata dia. Wah anjir, bener-bener mabuk janda. Sumpah, ini kejadian nyata. Terus dia bener-bener mabuk janda sampai kata dia, lu sadar diri ya. Orang tua dia terpandang di kampung tersebut. Aku bilang ke dia, ini kalau seandainya orang tua lu tahu gimana? Aku bilang, ini kalau orang tua lu tahu gimana? Kata dia, naas-naasnya aku diusir dari rumah, aku tetap mau sama dia, aku mau pertanggungjawabkan hidup dia. Mengerikan betul, mabuk janda ini. Itu dah sekali. Terus setelah dia kan karena sama-sama satu pondok dengan saya, dia pergi baca Yasin nih, ngantar adiknya balik pondok, dia pergi baca Yasin di kuburan ulama di pondok tersebut. Saat itu dia sadar
kayak kepelet nggak sih? Tapi nggak, saat itu dia disitulah putus, setelah balik dari situ dia putus sama janda tersebut. Kayak ada pelet menarik gitu ya guys ya. Itu satu. Itu dia tuh. Dia udah selesai sama kasus janda. Sekarang giliran saya nih. Cerai. Saya bertunangan, setelah bertunangan mau menikah. Jadi saya laundry pertama saya itu tutup dekat pondok. Nah, saya udah jadi guru saat itu. Akhirnya saya laundry ke ke satu tempat yang agak jauh. Ada seorang janda, dia bertanggung jawab banget buat anaknya. Kalau yang janda saya cantik coy, cantik coy. Terus di balik hal tersebut, saya melihat cara dia itu mensurvive anak-anaknya. Dia sebatang kara, dia buka usaha laundry dan bagaimana dia merawat anaknya. Di situ saya merasakan kasih sayang yang kayaknya orang lain nggak punya. Kayaknya calon tunangan saya, calon istri saya ini nggak punya. Sehingga beneran saya menanti-nanti waktu kapan harus ngambil cucian kotor, ada baju 2 biji tetap saya ke sana. Sakingnya saya chattingan sama dia. Setelah chattingan saya kadang dibawain makanan siang sama dia, disuruh ke laundry buat makan. Di situ naasnya saya sampai bilang ke teman saya, kamu tuh mabuk janda. Sekarang aku tahu arti mabuk janda. Aku curhat ke dia bilang, tuh kan bilang buat gua, bener, emang janda itu punya ketertarikan yang nggak dipunya orang lain kan. Maka setelah itu teman-teman, saya sembuhnya kapan? Kita anggaplah sembuh. Sembuhnya ketika saya balik ke pondok. Saya ngajar komplek putri. Ya, karena murid saya cewek kan. Saya ngajar komplek putri. Mulai deh terbuka mata untuk melihat santri-santri. Akhirnya saya sadar diri untuk, oh iya ya, ini nggak bener nih, ini nggak bener. Orang tunangan aku udah ada, akhirnya singkat cerita pokoknya tunangan nggak jadi, jandanya pergi, udah gitu, selesai. Hati-hati guys, mabuk janda itu bahaya. Tuh apologet Kristen terjerat kasus mabuk janda, ini bahaya. Semoga Allah menjaga Terima kasih kita atas semua. wejangannya Bang Zuma. Terima kasih atas wejangannya. Sama-sama kami di bang. sini. Saya ngeri bang, ngeri kali. Wallahi saya mengalami hal bagaimana saya diperlakukan seperti makanan oleh orang-orang yang ya mungkin dia memandang Bang Suma sendiri, Bang Suma lagi kasmaran, memanfaatkan momentum itu untuk mengajak sesuatu hal yang tidak baik. Ngeri memang. Syahwat ini ngeri. Belum lagi dari diri sendiri, ditambah lagi dengan keadaan di luar sana. Memang ngeri. Ya, semoga kita apologet Islam ini tetap menjaga diri kita. Tetap menjaga supaya kita tidak jatuh dari liang yang sama. Cukuplah rudal kudus mereka yang tadinya tidak kudus menjadi kudus. Menjadi Mana kudusnya itu Aki? itu dia. Dia masih ada. Cuman istilah doang itu ya, rudal kudus. Karena namanya juga namanya juga RK. Jadi teman-teman bilang, oh ternyata namanya itu rudal kudus. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina. Sekarang mulai ada penekanan Bang, menurut informasi dari kan saya DM kan kepada korban. Udah Bang, saya udah ditekan, kalau tidak dihapuskan VT-VT-nya, saya tidak akan bertanggung jawab. Seperti itu jawaban RK itu. Lebih bagus nggak usah tanggung jawab. Ada penawaran duit 30 juta katanya. Ya. Kalau tanggung jawab Aki bertambah lagi satu lagi pengikut Yesus itu. Ya nggak apa-apa, pemaksiat kok. Dia Anaknya pun jadi mereka juga kalau tanggung jawab. Bagus nggak usah tanggung jawab. Iya juga sih. Ya, pada intinya inilah hasil kita berlindung penyelidikan kepada saya. Allah. Iya. Wow. Kemarin RK nelpon sama aku terus, padahal sebelumnya semua yang berhubungan sama dia diblokir.
Tapi setelah tahu VT saya FYP, dia telepon dan mengancam saya kalau saya tidak dihapus akunnya, katanya tidak mau bertanggung jawab seperti itu. Inilah kenapa pencipta langit dan bumi yang benar itu tidak sama sifatnya dengan sembahan di luar sana. Pencipta langit dan bumi itu mengatakan dirinya bahwa sanurihim. Itu jelas itu. Allah memperlihatkan kemudian tanda-tanda keberadaannya di seluruh penjuru. Sanurihim ayatina fil afaq. Sehingga orang beriman itu takut untuk bermaksiat. Karena mereka merasa bahwa pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha menyaksikan. Nah, kalau Tuhan sudah duduk di langit, di sebelah kanan Tuhan yang lebih senior, ya, dan dia tahu bahwa Tuhannya adalah anak manusia yang tidak bisa menembus pandangan lebih dari 1 kilometer, maka mereka bebas bermaksiat. Berbicara mengenai dalil-dalil, wah, untuk menyelamatkan, untuk menunjukkan agama yang benar, berapi-api, matanya melotot sampai nggak tidur, sampai kurus dia. Tapi ternyata tujuannya untuk mencari mangsa. Umat Islam, Tuhannya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sehingga umat Islam itu sebisa mungkin menghindarkan diri dari maksiat. Karena mereka sadar, aku di dalam kamar seorang diri sekalipun, di situ aku tidak sendiri, di situ ada Tuhanku yang menyaksikan aku. Kalau dia Tuhannya sudah di atas duduk, jadi tak ada lagi yang melihat. Mungkin begitu pikirannya, sehingga hari ini mereka berkhotbah, malamnya mereka bermaksiat. Itu sampai dia hamili orang tuh. Mungkin saja seperti itu. Dan ada beberapa kasus ya, entah di gereja Bogor, entah di Jawa Timur. Yang ini masih bocil guys, bocil-bocil umur entah 16 ya, 16 tahun. Ya, sering dipanggil oleh pendetanya untuk ikut kelas musik. Saya lupa itu. Aduh, kasusnya di mana ya? Saya pernah baca artikel. Alah, anggap aja berita bohong ya, tapi aku pernah baca ini. Bahwa pendetanya bilang ada ritual kudus. Jadi dia disuruh untuk sering ke gereja oleh pendetanya. Ternyata ritual rudal sakti ya. Ya, anggap aja ini cerita bohong ya. Anggap aja cerita bohong. Nanti kalian boleh buka-buka di Google cerita pelecehan seksual gereja di Indonesia. Ada salah satu cerita itu yang anak tersebut disuruh sering ke gereja sama pendetanya karena mau pemberkatan. Disuruh latihan nyanyi-nyanyi ya, latihan nyanyi buat gereja. Ternyata kedok di balik semua itu rudal saktinan kudus. Tapi kita nggak boleh nyalahin karena itu oknum guys, tetap. Bahkan di Islam juga ada kan kiai-kiai kurang ajar. Nah ini. Jadi kalian kalau udah bawa agama, menjadi tokoh agama, harus siap mempertahankan agama. Jangan buat bodoh. Kalau kalian bukan siapa-siapa, buat bodoh, agama nggak malu. Tapi kalau kalian bawa satu simbol yaitu agama, bikin hal yang bodoh, lu kayak nggak ada otak. Diri nggak ada otak nih. Jadi buat teman-teman muslim, jangan sampai seperti itu ya. Orang yang lisannya basah membaca isi kitabnya sendiri, sampai wah berapi-api, nantang-nantang saya dan seterusnya. Ternyata rusak. Saya sih kecewa berat. Aku berpikir orang-orang seperti ini harusnya menjaga diri dari maksiat. Ternyata memalukan Kristen dia. Kok masih digoda iblis juga ya Ki? Padahal kan udah pasti neraka. Iblis kurang kerjaan itu. Pelaku firman bang, bukan pembawa firman saja, pelaku firman Amsal. Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Di Islam sekali lagi. Ya, tapi ya silakan. Ya. Silakan bang, silakan. Tapi mohon maaf ya kepada teman-teman. Di sini kami bukan kita, tapi sudah dilegitimasi sudah diizinkan tentang penyebaran ini. Karena penghujat agama Tuhan, agama Allah, itu harus dihinakan dengan cara seperti ini. Betul, benar itu. Jadi gimana? Memang harus diviralkan, supaya mereka itu orang-orang ini sadar, selama ini yang aku ikuti, yang ku jagokan, membawa agama aku ternyata pelaku maksiat. Ini kalau sudah kayak begini nih, itu bukan lagi oknum.
Karena dia itu pelaku firman katanya. Iya, bukan oknum lagi, bukan oknum. Memang dia mempraktekkan agamanya. Gitu. Bang Zuma, Kenapa sayang? Sebentar. Tuhan, Halo. Tuhan KW, Islam atau Kristen? Kenapa? Kenapa? Tanya. Nah ini pelaku firman mau nongol nih, pelaku firman. Sama-sama Katolik nih. Ini seperguruannya nih sama RK ini. Oh beda, bukan lah Bang Zuma. Oh, Karismatik. oh karismatik. Ya, ya. Kenapa dengan RK Bang Zuma? Nah, kita udah kehadiran Pendeta Arom. Nah, kita akan saksikan di part kedua ya guys ya. Bagaimana kemudian Bang Zuma menanya-nanyakan, menginformasikan pemberlakuan firman. Pemberlakuan firman apa? Yang nggak tahu itu. Seorang apologetik yang kemudian berfirman setiap malam, mewartakan tentang firman, wah mabok janda, kata-katanya sampai menghamili. Ini kejadian yang sebenarnya atau memang nubuatan ya? Nah itu kita lanjut di part 2 ya guys ya. Terima kasih udah menyimak teman-teman. Nah kesimpulan daripada yang disampaikan Bang Zuma ini yang paling penting. Soal gosip anggaplah jangan terlalu diyakini. Jangan hanya karena faktor kebencian antum. Karena mereka menghujat Islam sehingga informasi yang nggak benar kita telan mentah-mentah itu nggak boleh. Mana tahu kalau benar, wow berarti ini ritual rudal kudus itu kalau benar. Oh kalau nggak benar jangan kekeh dianggap satu berita yang berita yang benar. Karena ibaratnya kalau bukan aib, namun kita aibkan, aib itu akan berbalik kepada diri sendiri. Mau siapapun manusianya, karena haram menzalimi manusia itu dua hal dalam Islam. Mau kepada Islam ataupun kepada non-muslim. Yang apa? Selama dia tidak berharbi. Arti berharbi artinya berpotensi menyerang Islam dalam kondisi perang. Kalau dia masih zimmi, itu pemberlakuannya sama seperti orang Islam. Haram menghibah. Nggak boleh. Nah, kalau yang tadi masih seputar analisis. Benar nggak kejadiannya? Ya, kita tunggu aja kejadian yang sebenarnya itu bagaimana ya. Yang paling penting daripada yang disampaikan Bang. Cuma kita jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau memang niat lillahi ta'ala, nggak usah bikin bodoh. Oh, kalau memang niatnya lillahil wanita misalnya. Itu dari awal nggak usah masuk ke debat lintas agama. Bahaya. Kalian bawa simbol agama loh. Jangan ngerusak diri. Ya. Itu juga daripada penyampaian Bang Zuma bahwa ada gap menarik di Bible. Kalau kita ingin mengkaji justru yang bangkit di hari ketiga, penyesat yang diwanti-wanti Yesus. Ini adalah semuanya adalah upaya iblis dalam menyesatkan manusia yang menjelma menjadi sesuatu bahkan ingin menjadi sesembahannya manusia. Yaitu dengan julukan-julukan yang diberikan kepada iblis. Makanya saya bilang gini, kaum satanikus, tahu satanikus? Satanik itu kalian boleh buka di Google, satanik itu adalah kaum penyembah iblis. Kan pertanyaan kita, nggak ada bang orang yang menyembah iblis. Kalian boleh buka satanik. Mereka menyembah iblis. Karena apa? Mereka ragu dengan Tuhan. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu adalah sosok semena-mena. Daripada ikut ke semena-menaannya Tuhan, langsung ikut zat yang paling semena-mena. Apa? Iblis. Paham nggak? Mereka bandingin kepada Tuhan. Kalau Tuhan maha kasih, kenapa kita dibuat miskin? Kenapa dibuat menderita? Nah, kalau hal-hal keji ini adalah sifat iblis, mending langsung tembah iblisnya. Nah, terbangunlah golongan-golongan satanikus. Nah, ketika ada golongan-golongan menyembah iblis, ada penyembahnya. Apa mustahil terdahulu ada orang yang berkeyakinan iblis ini jauh luar biasa daripada Tuhan. Menghambakan diri kepada iblis daripada menghambakan diri kepada Tuhan. Sehingga adanya julukan-julukan iblis terhadap sesuatu yang ingin dituhankan. Ini patut dicurigai. Karena bagi Yahudi yang dijuluki bintang timur itu iblis. Nah ketika dijuluki kepada Yesus, Yahudi wajar menolak. Kenapa? Lah ini iblis, julukannya sama, kan harusnya gitu. Gitu kenapa? Nah, oke, terima kasih banyak telah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Saya tunggu komentar antum di kolom komentar agar video ini makin berkembang. Next, kita akan menyaksikan bagaimana Bang Zuma dengan Pendeta Arom yang belum sembuh-sembuh daripada penyakit kegilaan Tuhannya. Oke, bye. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.